sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari hiperemesis gravidarum. Hiperemesis gravidarum adalah suatu kondisi di mana wanita hamil mengalami mual muntah yang cukup parah, memuntahkan segala apa yang dimakan dan diminum hingga berat badannya sangat turun, turgor kulit berkurang, diuresis berkurang, dan timbul asetonuria. Selanjutnya, apa penyebab terjadinya atau penyebab utama dari hiperemesis gravidarum? Penyebab utamanya yaitu 1. Peningkatan kadar hormon chorionic gonadotropin atau HCG dan estrogen. 2. Kadar hormon tiroksin. 3. Infeksi Helicobacter pylori. 4. Faktor sosial psikologis. Yang kelima terakhir, gangguan fungsi hati, pankreatis, dan ulkus peptikum. Kemudian, perbedaan dari emesis atau morning sickness dan hiperemesis. Emesis yaitu 1. Mual karena disertai dengan muntah. 2. Saat morning sickness, mual akan mereda pada minggu ke-12. Ketiga, morning sickness akan kehilangan lebih sedikit berat badan, tapi akan bertambah seiring hilangnya keadaan tersebut. Yang keempat, aktivitas sehari-hari tidak terlalu mengganggu. Sedangkan untuk hiperemesis adalah mual selalu disertai dengan muntah yang parah. 2. Hiperemesis gravidarum mual tidak akan reda hingga jelang waktu kelahiran. 3. Hiperemesis gravidarum bisa menyebabkan kehilangan berat badan 5% atau lebih dari berat badan prahamil. Yang keempat, hiperemesis gravidarum aktivitas sehari-hari amat sangat terdampak seperti tidak bisa makan, minum, berbicara, membaca, menonton TV, hingga menghindari lampu yang terlalu terang. Untuk klasifikasi hiperemesis gravidarum antara lain ringan yaitu muntah terus-menerus, ibu lemah, nafsu makan tak ada, nadi 100 kali per menit, turgor kulit mengurang, lidah kering, mata cekung. Untuk yang sedang, penderita lebih lemas, apatis, lidah mengering dan kotor, nadi kecil dan cepat, suhu naik, mata sedikit ikteris, oliguria dan konstipasi, aseton tercium dari hawa pernafasan. Sedangkan untuk yang berat, lebih parah, muntah berhenti, kesadaran menurun, hingga koma, nadi kecil dan cepat, suhu naik, tekanan darah turun, komplikasi fatal pada susunan saraf. Prevalensi kejadian hiperemesis gravidarum terjadi di seluruh dunia dengan angka kejadian yang beragam. Di Indonesia, 1-3% dari seluruh kehamilan. Di Swedia 0,3%, California 0,5%, Pakistan 2,2%, dan Amerika Serikat 0,5-2%. Perbandingan insidensi hiperemesis gravidarum secara umum adalah 4:1000 kehamilan. Asuhan hiperemesis gravidarum secara normal. Penata laksanaan pada ibu dengan hiperemesis gravidarum dapat dilakukan dimulai dengan A. Informasi yang diberikan pada ibu hamil adalah informasi bahwa mual dan muntah dapat menjadi gejala kehamilan yang fisiologis. B. Obat-obatan. Obat sedatif seperti phenobarbital dan 4 juga diberikan vitamin seperti vitamin B1 dan B2 yang berfungsi mempertahankan kesehatan syaraf jantung dan otot serta meningkatkan keperbaikan dan pertumbuhan sel. Lalu diberikan pula antihistamin atau antimimetik seperti disiklomin hidroklorid pada keadaan yang lebih berat untuk kondisi mualnya. Lalu untuk mual dan muntahnya dapat diberikan vitamin B6. Isolasi pada hiperemesis gravidarum apabila terus-menerus dapat menyebabkan dehidrasi, tidak imbangnya kadar elektrolit dalam darah dengan alkalosis hipoglomerik. Dehidrasi yang telah terjadi menyebabkan aliran darah ke jaringan berkurang. Hal tersebut menyebabkan pasokan zat makanan dan oksigen. Cadangan karbohidrat dan lemak habis terpakai untuk keperluan energi, karena energi yang didapat dari makanan tidak cukup. Hiperemesis gravidarum juga dapat menyebabkan kekurangan kalium akibat dari muntah. Terakhir, mitos dan fakta herbal yang digunakan untuk tata laksana hiperemesis gravidarum. Jahe atau Zingiber officinale. Penggunaan jahe untuk terapi mual dan muntah pada ibu hamil secara oral dan aromaterapi. Efek samping jahe adalah terkadang memperburuk mual dan muntah, nyeri ulu hati, sakit perut. Peppermint biasanya diberikan dalam bentuk minyak esensial dalam bentuk kapsul.
kapsul berlapis suatu zat yang menahan pelepasan obat sampai kapsul melewati lambung menuju usus. Selain peroral, peppermint juga digunakan sebagai aromaterapi. Efek samping peppermint adalah vasodilatasi dan bradikardia saat dihirup dan menimbulkan gatal atau alergi. Minyak adas berkhasiat untuk meningkatkan peristaltik saluran cerna, merangsang pengeluaran flatus, dan sebagai aromaterapi. Efek samping minyak adas adalah reaksi alergi.